Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga pada hari ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada saat ini izinkan saya ingin membahas materi kelas 12 mapel PAI berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Kita lihat dulu untuk peta konsepnya. Yang pertama yaitu tentang menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Kemudian diturunkan, nanti ada subbab berkaitan dengan akad nikah dalam pernikahan sesuai Al-Quran dan Hadis. Yang kedua ada macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Kemudian yang ketiga hikmah pernikahan dalam Islam. Kita bahas yang pertama, makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan, adamu, kumpulan, al-jam'u, atau hubungan intim, al-wat'u. Nikah secara syar'i adalah akad yang memperbolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata ankahtuka, menikahkan, zawwajtuka, mengawinkan, atau terjemah keduanya. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu terbagi menjadi 5 karena suatu sebab, sehingga membuat hukum itu berbeda-beda. Yang pertama, hukumnya mubah apabila seseorang melakukan pernikahan yang hukumnya boleh ini atau tidak boleh melakukan pernikahan juga. Itu ketika sudah siap, ini boleh. Kemudian hukum yang kedua wajib. Wajib ini apabila seseorang itu sudah kondisinya sudah mampu untuk membayar mahar, memberi nafkah, dan kemudian dia takut untuk terjerumus ke dalam zina. Oleh karena itu dia memiliki hukum wajib. Kemudian yang ketiga hukumnya sunnah. Sunnah itu apabila kondisi seseorang telah mampu untuk memberi mahar dan menghidupkan kepada calon istri nantinya. Akan tetapi masih mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dia sudah mampu tapi masih bisa mengendalikan. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga hukumnya mahroh, yaitu apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan, tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan hawa nafsu. Ini mahroh, belum mampu, tapi bisa mengendalikan. Ini mahroh, karena dia belum mampu. Kemudian yang terakhir, haram hukumnya, yaitu apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seseorang istrinya seperti belum mampu menikah atau memaksa diri untuk menikah. Padahal dia nggak mampu, akan nanti bisa menganiaya istrinya. Nah, ini hukumnya haram. Selanjutnya, dalil nakli tentang pernikahan. Ada beberapa dalil tentang nikah ini. Yang pertama ada pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Ini di surat An-Nisa ayat pertama. Kemudian yang kedua ada dengan pernikahan Allah memberi kemampuan. Dan nantinya ada kemampuan tersendiri yang diberikan karena dia menikah. Ini di surat An-Nur ayat 30. Selanjutnya pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Dan
Yang selanjutnya keempat, pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Ini di surat Ar-Rum ayat 21. Yang terakhir, yang kelima, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Ini surat Az-Zariyat ayat 49. Salah satu contoh yang akan saya bacakan ini di surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untuk jenismu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Ia menjadikan di antara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ini salah satu dalil tentang pernikahan di surat Ar-Rum ayat 21. Materi selanjutnya berkaitan prosesi pranikah dalam Islam sebelum menikah. Ada yang pertama namanya meminang atau khitbah. Meminang merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Meminang merupakan babak awal pernikahan menurut ajaran agama dan adat. Perempuan yang dipinang bukanlah istri orang, bukan mahram sendiri, bukan perempuan yang masih dalam idah, masa menunggu, dan bukan perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. Artinya dalam Indonesia ini namanya itu nembung, nah, seperti itu. Nanti diterima atau tidak, itu meminang atau khitbah. Selanjutnya ada istilah mas kawin atau mahar. Mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seseorang laki-laki kepada calon nantinya istrinya, perempuan yang akan menjadi istrinya. Memberikan mahar hukumnya wajib. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 4. Untuk jumlah mas kawin yang wajib dibayarkan ditentukan oleh wali atau perempuan itu sendiri dengan seizin walinya. Mas kawin boleh dibayar dengan berbagai cara yang mempunyai nilai atau faedah tertentu berdasarkan kesepakatan persetujuan bersama. Ini mas kawinnya dari laki-laki yang akan menjadi calon suami tadi diberikan kepada calon istrinya. Ini namanya mahar atau mas kawin. Selanjutnya ada untuk rukun nikah. Rukun harus ada nanti ya, di calon suami, calon istri. Nah, ini harus ada. Rukun nikah yang pertama untuk calon suami. Ini harus memenuhi syaratnya, yaitu ada 1 Islam, 2 balik, nah, sudah tahu. Yang ketiga berakal, keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima laki-laki sejati, kemudian yang keenam berumur minimal 21 tahun. Ini sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya rukun nikah yang kedua yaitu calon istri. Harus ada calonnya, perempuan. Tapi harus memenuhi syarat. Yang pertama Islam, kemudian balik, kemudian berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, dan berumur minimal 19 tahun. Ini sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ini untuk syarat calon istri. Kemudian rukun yang ketiga ada wali calon istri, ada walinya.
dan memiliki syarat yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, tidak dipaksa. Kemudian dia bisa menjadi wali yang adil. Nah, ini syarat rukun. Ya, rukun nikah wali ada syaratnya 5 tadi. Selanjutnya untuk wali nikahnya itu sesuai pendapat ulama Syafi'iyah itu yang sah menjadi wali itu yaitu yang pertama itu bapak kandung. Pertama bapak kandung, dicari bapak kandungnya. Dan kalau nggak ada, yang kedua bisa kakeknya. Terus kalau nggak ada bisa saudara kandung laki-laki. Terus kemudian kalau nggak ada saudara tiri laki-laki. Terus bisa anak saudara kandung laki-laki yaitu keponakannya. Kemudian bisa anak saudara tiri laki-laki keponakannya juga. Terus bisa paman dari pihak bapak. Kemudian anak laki-laki dari paman atau sepupu. Dan terakhir bisa juga hakim. Ketika semuanya nggak ada, bisa nanti diwalikan hakim. Nah, itu yang bisa menjadi wali yang sah nanti dalam pernikahan. Untuk rukun nikah yang selanjutnya itu ada 2 saksi yang nantinya sebagai saksi dalam pernikahan. Seorang laki-laki calon suami harus mendatangkan 2 orang saksi dalam proses akad nikahnya. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seorang calon suami dan tidak wajib bagi calon pengantin perempuan. Tujuan kehadiran 2 orang saksi di samping untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah. Juga untuk memberi persaksian bahwa seorang calon suami laki-laki adalah seorang janaka, duda, atau sudah beristri. Kalau sudah beristri, belum melebihi dari 4 orang wanita. Nah, dia menjadi saksi ini. Seorang saksi, dua-duanya laki-laki. Rukun selanjutnya, rukun nikah ada sighot atau ijab kabul. Qabul yaitu pernyataan seorang wali nikah, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Ijab pernyataan dari wali nikah, sementara untuk qabul pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Nah, ini ada prosesi ijab qabul. Syarat ijab yang pertama menggunakan bahasa yang jelas, yang bisa dimengerti. Yang kedua menggunakan katuha, saya menikahkan, atau zawajtuka, saya kawinkan. Ini tidak sah jika menggunakan kata selain 2 kata itu. Tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan, tidak boleh. Yang keempat, diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. Kemudian yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontra, tidak boleh. Kemudian yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Ini syaratnya ijab yang disampaikan dari wali nikah tadi. Selanjutnya syarat qabul disampaikan oleh calon suami. Syaratnya yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas. Kemudian yang kedua, menjawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat. Dan yang ketiga, bukan merupakan kata sindiran. Yang keempat, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu ketika perlu diwakilkan. Yang kelima, tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu. Nikah mut'ah tadi atau nikah kontrak. Yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Kemudian yang ketujuh, menyebut nama bakal istri, calon istrinya disebutkan. Kemudian yang kedelapan, tidak diselangi dengan perkataan lain. Di proses itu tidak ada tambahan selain dalam qabul pernikahan. Itu. Setelah ijab qabul, ada istilah walimatul urs. Apa itu? Yaitu resepsi atau pesta pernikahan
yang dilakukan setelah proses akad nikah. Jadinya biasanya namanya pesta nikah. Nah, gitu. Tujuannya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah karena telah dilakukan proses akad nikah dengan selamat dan lancar. Juga untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai masyarakat bahwa benar-benar telah dilakukan akad nikah. Hukumnya untuk melakukan walimatul urus ini adalah sunnah. Artinya bagi yang mampu boleh melakukan walimatul urus ini. Dan insya Allah akan memperoleh pahala. Hal selanjutnya yang kita bahas berkaitan di pernikahan ini yaitu hak dan kewajiban suami dan istri. Ada hak, ada kewajiban. Hak yang didapatkan, kewajiban yang harus dilakukan. Nih. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istri. Ada satu, suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar, dan tidak secara zalim. Yang kedua, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga, suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita. Seperti hukum haid, nifas, wiladah, melahirkan, istihadah, dan lain-lainnya. Yang keempat, suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Kemudian yang kelima, suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Nggak boleh menyampaikan aibnya istri kepada siapapun, termasuk yang masih keluarga. Boleh. Yang keenam, ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat terhadap istri. Nah, ini kewajiban suami terhadap istri harus dilakukan. Yang kedua, kewajiban istri terhadap suami. Gantian, ini kewajibannya istri. Nah, yang pertama, istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Harus diterima. Apapun nanti yang disampaikan suami. Karena sebagai pemimpin keluarga dilaksanakan. Yang kedua, istri wajib mentaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Selama perintahnya, hal yang baik, tidak menjurus kemaksiatan, harus ditaati. Dilaksanakan. Yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non-biologis, kecuali ada sebab-sebab syar'i yang sesuai ajaran Islam. Terus, yang keempat, istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Kenapa? Sudah menikah, nanti suami yang lebih berhak untuk diberikan. Yang kelima, istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Dan maaf, itu hanya untuk suami. Nah, istri. Yang ketujuh, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya, termasuk ketika suaminya keluar dari rumah. Harus dijaga benar-benar kehormatan suami itu. Ini kewajiban istri terhadap suami. Mungkin itu dulu yang kita bahas berkaitan dengan pernikahan. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi kita cukupkan sekian dulu berkaitan dengan materi pernikahan kelas 12. Mungkin akan kita sambung lagi di lain waktu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat semuanya, dan ketika ada hal yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.